Kembali bersama kami, pemirsa. Di saat Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan. Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat, serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Tak hanya pamerkan rudal al-Khorramshahr 4, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Saat Trump umumkan gencatan senjata sepihak, justru Iran meminta tidak perpanjang gencatan senjata. Selain itu, Iran pamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir 1990-an dan beroperasi sejak 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan tinggi mencapai 3 kali kecepatan suara. Daya ledak rudal supersonik Fateh 100 mampu membawa hulu ledak konvensional sebesar 500 kg. Pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming, we're retooling, and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapsiaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, Perdana Menteri Sharif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump, sementara Iran dilaporkan tidak meminta Presiden untuk memperpanjang gencatan senjata. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan memperpanjang gencatan senjata atas saran Pakistan. Iran siap berunding kembali jika Amerika Serikat mengakhiri blokadenya di Laut Oman.
Negosiasi damai kedua AS-Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Kedua pihak bertemu bersama para pejabat senior Pakistan dengan diskusi yang berfokus pada situasi regional dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan mendesak Washington dan Teheran untuk memperpanjang gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengatakan gencatan senjata akan diperpanjang sambil menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai para pemimpin Iran mengajukan proposal terpadu dalam pembicaraan tersebut. Putaran negosiasi kedua diperkirakan akan berlangsung di Islamabad, tetapi ketidakpastian masih tetap ada mengenai partisipasi Iran. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB tegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika mengakhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region, even including the... Pemirsa, China menyambut baik keputusan Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata sampai batas waktu yang belum ditentukan. China menegaskan siap berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah. 地区局势处于战和转换的关键阶段。 当务之急仍是全力避免战端重启。中方支持相关方继续坚持通过政治外交途径化解争端，实现全面持久停火止战，维护好中东和海湾地区和平稳定。中方愿根据习近平主席4点主张精神，同国际社会一道为此发挥积极建设性作用。中方已经多次表明了我们的立场，我们愿再次重申。 作为负责任大国，中国一贯模范履行。 Mahasiswi Florida International University ditangkap polisi hanya karena membuat lelucon di chat grup WhatsApp. Mahasiswi itu berkelakar meminta Netanyahu mengebom acara mahasiswa di kampus. Gabriela Saldana, mahasiswi dari Florida International University, ditangkap akibat mengirim pesan di grup obrolan WhatsApp dengan 215 mahasiswa dan mahasiswi ketika sedang membahas acara di Ocean Bank Convocation Center FIU. Saldana menulis pesan, Netanyahu, jika Anda mendengar saya, jatuhkan beberapa bonbon untuk kami mahasiswa di Capstone di Ocean Bank Convocation Center. Bonbon merupakan permen dalam bahasa Prancis, namun pesan Saldana itu merujuk pada tren media sosial
soal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam penyidikan, Saldana mengaku hanya bercanda dan tidak ada maksud jahat dalam chat tersebut. Namun pihak kepolisian meresponsnya sebagai ancaman yang sangat serius berdasar hukum Florida. Sebuah video parodi berteknologi AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Video tersebut menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran. Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. 2,000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran. Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas. Desa-desa hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga terdesak dan zona baru yang kontroversial kini memicu kekhawatiran dunia internasional. Rekaman terbaru memperlihatkan kehancuran di desa Beit Leaf, Lebanon Selatan. Rumah-rumah rata dengan tanah menyisakan puing-puing dan jejak kehancuran yang luas. Di tengah situasi ini, konvoi pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon terlihat melintas di kota tetangga Yeter, menandakan meningkatnya perhatian internasional terhadap kondisi di lapangan. Sementara itu, Israel menetapkan apa yang disebut sebagai garis kuning, sekitar 10 km dari perbatasan yang diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Wilayah tersebut kini dinyatakan sebagai zona terlarang, dengan rencana pembentukan zona keamanan yang akan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Langkah ini memicu kekhawatiran baru, mempertegas potensi eskalasi konflik di kawasan yang telah lama dilanda ketegangan. Rayakan hari kemerdekaan negaranya, tentara Zionis Israel melakukan upacara di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel berkibar di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat dan Gaza. Pasukan Zionis Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaan di tanah jajahannya. Israel sebelumnya telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka bahkan mengusir hingga menghancurkan rumah warga di sana. Bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kastil Shama yang terletak di distrik Tire di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama di distrik Tire. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'a. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan
agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow. Pasca gencatan senjata antara Hizbullah dan Lebanon, Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Hizbullah. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أنا أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. فهدني هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت بشكل أكبر. Di Masjid Al-Aqsa, jet tempur Israel terbang rendah. Riuh suara mesin dari jet tempur Israel menarik perhatian warga. Di halaman Masjid Al-Aqsa, penduduk Israel juga merayakan hari kemerdekaannya. Mereka berkumpul, bernyanyi, dan mengibarkan bendera Israel. Otoritas Wakaf Islam di Yerusalem mengecam tindakan ini yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Tentara Zionis Israel mengibarkan spanduk bernada provokatif di atas rumah sakit Indonesia dekat Jabalia di Gaza. Dalam sebuah rekaman video yang diupload oleh akun TikTok @BangOnimStore menunjukkan kondisi terbaru rumah sakit Indonesia di Gaza setelah tentara Zionis Israel mengibarkan spanduk di atas rumah sakit. Tindakan Zionis tersebut langsung mendapat kecaman dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI melalui laman X mengutuk keras dan memprotes pemasangan spanduk Singa Bangkit yang melanggar hukum humaniter internasional. Kemlu juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas medis harus dihormati dan dilindungi. Kemlu juga meminta Israel untuk menghentikan tindakan tersebut. Di tengah krisis Timur Tengah, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Malaysia Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmi Itnain membahas pentingnya menjaga Selat Malaka bersama. Dalam pembukaan acara Defense Services Asia dan National Security Asia 2026 di Malaysia, Pangko Armada menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan penegakan aturan bersama guna mencegah ancaman dari pihak luar, termasuk kapal asing yang berpotensi mengganggu navigasi dan stabilitas kawasan. Selain itu ditekankan pula perlunya sosialisasi serta komunikasi efektif antar negara dalam pengelolaan Selat Malaka untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan.
Kedua pihak sepakat akan melanjutkan diskusi antar negara guna memperkuat koordinasi keamanan kawasan serta membahas isu strategis termasuk keamanan dan suplai energi regional. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Keith di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangan yang menyatakan aktivitas pelayaran tersebut merupakan hak yang diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional sehingga kapal, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNICLOS. Mengejutkan, KPK ungkap fakta 80% lebih koruptor pria mengalirkan uangnya ke wanita idaman lain. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda berikut ini.